Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, datang lagi kiriman mesin inverter las IGBT itu ya. ARC 120 mereknya Stalwork apa-apa ini. Stalwork ya, biru 120 ampere, dia MMA welder IGBT. Ini kiriman dari beliau yang ada di Depok, Jabodetabek ya, kirim ke Semarang. Mohon maaf ini baru sempat saya makan kerjakan karena antriannya banyak. Tuh antriannya sangat banyak ya. Tuh kirim-kirimannya wakeh lur. Cuma sendirian jadi ya nggak bisa secepat kilat ya untuk pengerjaannya. Oke, untuk kerusakan mesin las Stalwork ini sepertinya kerusakan mati total karena di sini dibawakan IGBT dan elko yang sudah tadi ini ya. Elko nya sudah dilepas dan IGBT juga pecah. IGBT nya rusak maksudnya. Ini mau. Ini ya. IGBT di sini IGBT dipakai 40T60 ya. 40T65FDSC 40 ampere 650 volt. Ada dua tadi, yang satu kemana nggak tahu. Di sini kayak lali ya bentuk. Oh ini ada dua, dan ini tadi sebelumnya sudah saya cek ya, di IGBT nya short ya, ketika kakinya dia short atau bocor semua. Nanti coba kita cek ya pakai tester sama pakai ISR untuk membuktikan bahwa IGBT ini benar-benar jebol. Ini dibawakan beliau di paket, dalam paketnya. Untuk kerusakannya ini sepertinya ya mati total, ataupun ketika dinyalakan listrik langsung jeglek, atau MCB trip ya, nyalakan listrik jeglek dan tidak bisa untuk ngelas. Otomatis kalau mati total IGBT jebol dan elko di sini juga bermasalah, tidak bisa untuk ngelas ya, nggak bisa normal. Ini elko dibawakan ada 3 biji yang mungkin sudah diganti sebelumnya teman, karena di sini dari bentuk fisiknya elko sudah berbeda. Ini yang biru udah beda merek ya, dan ukurannya juga berbeda. Ukuran sama, untuk kapasitas faradnya sama, cuma beda ukuran aja, ukuran fisiknya. Ini 450 yang asli ya, yang Rubicon, yang asli bawaan Stalwork itu yang hitam ini. Ini seperti video sebelumnya di tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu mungkin ya, saya lupa. Mesin las Stalwork juga kiriman dari Pasuruan Jawa Timur kalau salah, itu 2 tahun yang lalu. Uploadnya yang merek sama seperti ini. Tuh ini yang Rubicon yang aslinya ya. Ini yang satu ternyata beda. Oh ini Seacon udah beda teman. Ini bermasalah ya, di bagian bawah juga udah korosi seperti ini. Ini terbakar bagian bawahnya. Yang ini seperti ini masih bagus fisiknya, cuma mungkin nilainya berkurang gitu ya. Nanti coba kalian dicek aja. Oke, langsung aja kita bongkar dulu untuk mesin las Stalwork ini. Kita coba cek, karena di sini IGBT jebol, pastinya nanti juga ganti IGBT baru. Tapi sebelum ganti IGBT yang baru, perlu dipastikan dulu untuk tegangan PWM nya, untuk frekuensi PWM, tegangan kerja di driver PWM nya, di subdriver IGBT maupun yang sudah masuk di jalur tegangan gate-nya IGBT harus dipastikan normal dan stabil dulu. Nggak boleh langsung main asal pasang IGBT baru aja langsung dinyalakan dibuat ngelas, itu jebol lagi nanti ya. Nggak boleh seperti itu ya, harus ada urutannya. Kita pastikan dulu tegangan suplai maupun tegangan PWM-nya sudah stabil semua. Oke teman, di sini IGBT saya cek menggunakan ISR meter dan terbaca sebagai nilai resistor ya. Benar, ini short ya. Ya, dia terbaca sebagai nilai resistor di ketiga kakinya. Harusnya GCE ya, gate collector emitter, dia terbaca sebagai resistor nih 132, resistor yang di seri 0,7 ohm 1,03. Kedua-duanya sama ya, rusak. Oke, coba kita untuk ngecek elko nya. Ketiga elko kita coba cek ya. Sini elko yang pertama yang Rubicon dulu, malah nggak terbaca. Oh terbaca, tapi kecil banget,
1 dan 3 ini ya probnya. Terbaca berapa tadi? Kita ulang. Wah, terbaca 30 pf berapa tadi ya? Malah nggak terbaca. Elko-nya yang Rubicon ini ternyata udah rusak ya, bermasalah parah ya, karena nggak terbaca. Tadi terbaca 32 pf kalau nggak salah. Kita coba lagi yang satunya, yang ini Cellcon apa Seacon ini, terbaca 300. Wih, kok nge-lag. 349 mikrofarad tadi ya. Aduh, ESR ku kayak ini. Iya. Tadi terbaca 349 mikrofarad. Nih 350,7 mikrofarad ya. Yang ini masih oke. Nilai di sini 330, tadi terbaca 350. Yang Rubicon yang rusak. Yang ini yang biru coba kita cek sekalian untuk ngetes ya. Duh, sorry tangan kiri bro, tripodku disilih konco, aku urung balik ke dipinjam teman, belum dikembalikan tripod saya. Megang kamera harusnya, jadinya megang kamera goyang-goyang kayak gini. Oke, ini yang Elko biru 284,6 mikrofarad, terbaca 284. Di sini 330 ya. Dia udah sedikit berkurang untuk nilai faradnya, kapasitasnya. Nanti akan coba kita ganti aja semua Elko ini, atau mungkin kedua Elko aja yang kita ganti, yang satu tetap ya. Tapi kayaknya kayak kurang enak dilihat ya kalau yang dua ganti yang satu enggak, itu kayak ya. Nanti coba kita lihat aja apakah saya akan ganti semua atau enggak. Oke, lanjut kita bongkar. Ini urung tak bongkar ngasihan lur. Nah, tak cek yang masih urung bongkar ikon. Oke, bongkar dulu lur. Kita cek tegangan suplainya. Oke, setelah saya bongkar seperti ini kondisinya teman ya. Ini PCB merah ya, seperti video 2 tahun yang lalu. Stalbox PCB merah yang di bengkel saya yang lama. Ya, ternyata saya di prank lur. Jadi saya di sini di prank tadi. IGBT-nya ternyata mungkin copotan sebelumnya ya, dan ini ternyata sudah pernah diservis. Saya di prank lur. Lihat. Maksudnya di prank itu ya guyon loh itu. Bercanda aja. Maksudnya di prank itu ternyata di sini sudah pernah diservis ya. Sudah pernah di kali di banyak solderan. Ini maksudnya apa ini kok di jumper ini maksudnya? Ini jalur tegangan supply Elko filter antara positif dan groundnya di jumper, digabung seperti ini. Maksudnya apa ini kok di shotkan, kok digabung jumper. Terus ini di PWM dekat kapasitor di kaki nomor berapa ini? Kaki nomor 1 kalau nggak salah. 1 nomor 16 ya, pojok. Belum tahu dot pointnya di mana. Nanti kita lihat lagi. Di sini di jumper juga pakai etanol ya. Nggak tahu maksudnya apa ini kok di jumper jalur tegangan positif dan groundnya. Ini juga sama di resistor 200 ini. Di jumper. Dan di sana ternyata sudah terpasang IGBT. Lihat, ada 2 IGBT ya. Di sini ada 2 etching. Benernya ada 4 patch atau 4 tempat untuk IGBT. 1, 2, 3, 4. Ada 4 patch layout untuk 4 IGBT seperti, tapi yang dipakai cuma 2. Ini ternyata sudah terpasang IGBT. yo watuk ya IGBT. Sorry lur, maaf ya, badan saya agak kurang enak ya, kondisi masih kurang fit. Terpasang IGBT 3N4060. Dan tadi yang saya cek itu apa? Berarti itu IGBT yang sebelum diservis ya, berarti IGBT yang sebelum-sebelumnya lagi. Saya penasaran IGBT yang terpasang di sini tuh masih normal atau enggak? Apakah juga sama bocor atau short gimana? Dan di sini ini kenapa kok di jumper ya? Tegangan output tegangan supply kok di jumper? Aneh. Apa emang di jumper ya? Coba. Tapi ini
jalur ya teman ya. Dia jalur tegangan ya kalau nggak salah. Coba nanti kita cek lagi ya. Kalau di bawah sini jumpernya seperti ini, bagian output trafo switching ya. Nanti kita cek lagi sekaligus ngecek ini ya teman. Ngecek IGBT yang terpasang di sini apakah masih robot atau enggak. Coba kita tes secara sekilas pakai multimeter. Ini agak susah karena nggak ada tripod nih. Tripodnya dipinjam temen belum dikembalikan. Oke, kita pakai seadanya dulu. Ini probe merah di kaki emitter, probe hitam kaki gate-nya. Coba kita cek apakah short. Apakah short juga ini si IGBT yang udah terpasang. Enggak teman, enggak ada short ya. Coba kita balik, probe merah kaki gate, probe hitam kaki emitter. Oh ada short ya, ternyata 65. Coba kita kaki tengah, kaki kolektor dan kaki emitter. Kolektor emitter nggak ada, tapi kok kolektor emitter dengan gate dan nilai 56. Ini kayaknya short nih teman ya. Di IGBT-nya yang terpasang di sini juga short. Coba yang bawah kaki gate dan kaki emitter juga sama 57. Ini ada indikasi IGBT jebol lagi. Untuk IGBT yang terpasang di sini kondisinya ya masih rusak ya. Kita langsung lepas saja IGBT-nya. Terus nanti kita rapikan dulu ini yang jumper-jumperan ini. Sekarang nanti ganti ini teman ya. Saya informasikan untuk mesin las IGBT wajib penggantian IC BWM ya. Ini IC BWM-nya KA3525. Yang ini apa ini? Bentar, di sini ada dua IC lagi. Ini yang 358 ya di sini ya. Ini LM358 untuk op-amp-nya, op-amp feedback. Dan yang sebelah sini apa ini? Ini juga 358 kalau nggak salah ya. Oh iya 358 lur, nggak begitu kelihatan. Nanti kita cek lagi. Yang ini KA3525 nanti langsung aja kita ganti dan LM358 nya biar hasilnya maksimal ya. Karena biasanya masalah untuk mesin las IGBT terutama Stalwork ini ada di BWM nya. BWM KA3525 sering sekali setengah rusak atau bermasalah, tidak stabil, mengakibatkan IGBT cepat jebol terus atau jebol lagi ketika digunakan seperti itu. Jadi kita lakukan pengecekan tegangan setelah penggantian part yang sudah saya sebutkan tadi. Dan di sini ada dua MOSFET driver ya. Ini bukan IC, tapi itu power MOSFET driver yang di packagingnya bentuk IC ya. Itu adalah P dan N channel MOSFET driver yang dijadikan satu packaging. Nih ya, ini N channel dan P channel dijadikan satu dalam packaging 4688 SMD. Itu biasanya menggunakan yang mesin las pada umumnya menggunakan seperti ini, driver MOSFET 4 biji ya, IRF Z24N sebagai N channelnya dan IRF 9Z24N sebagai P channel, 4 biji ya, sepasang IRF Z24N dan IRF 9Z24N sepasang. Jadi ada output A dan output B untuk kebagian trafo GDT yang menyuplai untuk tegangan gate-nya IGBT seperti itu. Jadi nanti kita cek juga apakah si driver MOSFET-nya ini bermasalah seperti itu teman-teman. Oke teman, di sini IGBT sudah terlepas ya. Ini TGAN 40N 60 FD 40 ampere 600 volt. Ini keduanya sudah saya lepas dan kondisinya rusak teman ya, atau bocor short ya. Di sini sudah selesai saya lakukan penggantian komponen. Saya jelaskan teman ya. Jadi untuk mesin las kali ini cukup memakan biaya energi dikarenakan ada
jalur yang terputus juga, jalur putus di tengah ya, atau jalur ngefong, terutama di bagian PWM dan feedback op-amp-nya. Itu bagian sensor arus juga banyak solderan yang kendor dan jalur yang ngefong. Sekaligus tadi sudah saya bilang ya, yang jalur-jalur di jumper itu jumpernya nggak jelas. Banyak jumper yang salah, bukan salah sih, kurang pas saja jumperannya. Kayak jumpernya meleset ya, harusnya ke komponen satu, itu malah jumpernya ke ground, jadi ya kurang pas ya jumperannya. Sebenarnya udah bener jalur jumperannya ya, tapi kurang pas ya, kayak ini tadi ya, di jalur tegangan 15 volt ini ada elko harusnya. Nanti kita tambahkan elko, saya akan ganti elko nanti sini, elko 470 atau 1000 mikrofarad 50 volt. Di sini tegangannya 15 volt untuk supply PWM, driver PWM ya. Ini untuk supply MOSFET driver PWM, sekaligus untuk supply ke bagian IC PWM sendiri, KA3525 untuk VCC di kaki nomor 15, dan untuk 2 op-amp. Di sini ada 2 op-amp teman. Jadi di awal saya lupa untuk menjelaskan ya. Untuk mesin las ini menggunakan dual op-amp atau menggunakan 2 op-amp sekaligus, yaitu LM358 2 biji sebagai dual op-amp-nya. Jadi yang sebelah sini untuk op-amp sensor arus, ini dari trafo sensor arus ya, sensor panas atau sensor suhu dari termistor ini. Dan yang sebelah sini untuk feedback op-amp, untuk feedback bagian outputnya Ersan ya. Ini ada Ersan juga, itu ada Ersan 180 ampere di bagian jalur tegangan jalur ground ya. Ini jalur ground, jadi dia ada Ersannya teman, ada Ersan. Ini dibuat sampel untuk dikuatkan di op-amp sini. Nah sini nanti dia diatur untuk feedback ya ke IC KA3525 di pin 8 nya juga, itu sebagai op-amp nya juga, umpan op-amp dari LM358 yang untuk feedback Ersan, feedback bagian output, kontrol arus, dan maupun sensor arus yang ada di sini. Ini sensor arus dia ngambil dari jalur output IGBT ya. Dia ngambil dari jalur output IGBT menuju toroid, trafo toroid output final ini. Dia disarakan oleh 4 dioda 1N4148, itu dioda silikon ya, 4148 4 biji. Ini dikirimkan ke LM358 yang sebelah sini, dan maupun yang sensor suhu ini termistor itu juga diatur oleh LM358 yang sebelah sini. Jadi di sini tadi banyak jalur yang ngefong, terutama jalur yang putus di tengah ya. Saya perlihatkan tadi sudah lakukan penggantian IC PWM ya, jelas ya, ini gambarnya. Ini IC PWM sudah saya ganti ke KA3525. Di sini di kaki nomor satunya itu dia kan kaki nomor 1 kaki inverter ya, dia gabung ke ground. Nomor 1 dan nomor 12 yang ada di sini. Nih ya. Ini 9, 10, 11, 12 dan nomor 1 itu dia terhubung ke ground, dapat kapasitor nih ya. Ini saya jumper karena jalurnya tadi hilang. Nomor 2 dia dihubungkan ke jalur pin nomor 2 IC, terhubung ke kaki nomor 16 IC sebagai VREF atau tegangan referensi dan non inverting ya. Nomor 2 itu non inverting, nomor 16 VREF, dia dapat kapasitor 104 atau 100 nanofarad yang ujung kapasitornya dia juga dapat ke ground. Nomor 3 nggak kepakai karena dia sinkron SINC. Nomor 4 OSC nggak kepakai ya. Nomor 5 CT 5 dan nomor 7 itu gabung ya, CT dan DC itu gabung. Dia dapat kapasitor 102 dan resistor 6K2. Ini
Selanjutnya nomor 8 teman, ini tadi yang saya bahas ya, nomor 8 itu adalah kaki soft startnya. Tadi sebelum saya ganti yang ini LM355, tadi kan saya di awal cuma ini ya suruh ganti ini, tapi ini juga ternyata rusak ya, karena dual op-amp dia saling ada keterkaitannya antara yang sini sama yang sini, ada keterkaitan dengan sinyal yang diumpankan ke kaki nomor 8 IC KA3525 sebagai pin soft start. Di pin soft start itu untuk on off nya ya, untuk standby maupun on off si KA3525 ini untuk mengeluarkan frekuensi PWM, mengeluarkan sinyal pulse PWM-nya di kaki nomor 11 dan kaki nomor 14 sebagai output A dan output B ke bagian ini driver MOSFET ya. Jadi ketika nomor 8 ini tidak mendapatkan suplai tegangan, ini tegangannya normalnya sekitar 4,8 sampai mentok 5 volt ya. Di sini tuh biasanya 4,8 volt. Dia diambil dari dua buah transistor. Ini transistornya NPN ya. Aslinya itu J3 atau S850 2 biji. Ini saya ganti pakai C815 biar enak masang kakinya karena dia urut ya. C815 kan ECB, karena ini BCE jadi tinggal dibalik aja urut ya. ECB dibalik jadi BCE, ini 2 biji C815 diganti. Kalau di skema seperti ini teman, ini ya. Pin nomor 8 soft start ya, SS itu soft start, dia dapat kolektornya S850 atau NPN, dan basisnya dia dapat kolektornya yang satunya S850 juga NPN sama. Kedua emitter dari dua transistor dia terhubung ke ground, dan yang ini tadi nomor 8 itu terhubung ke pin 18. Pin 18 itu dapat kapasitor 104 juga ke ground atau 100 nano ke ground teman. Sedangkan basisnya tadi juga dihubungkan oleh resistor 22 kilo menuju VCC 15 volt. Ini basisnya sini dapat 680 ke ground, ini 222 22 nano ya. 2,2 maksudnya 2,2 nano farad, 6,2 kilo, 6K2 ya di paralel. Ini dapat Zener 15 bukan Zener ya, di sini Zenernya Zener 8V2 karena beda ya. Ini skema mesin las MOSFET, ini mesin las IGBT beda ya untuk jalur soft startnya. Tapi gambaran umumnya seperti ini ya. Atau gambaran prinsip umumnya, prinsip kerjanya seperti ini sama, cuma beda nilai komponen saja untuk Zener ini. Di sini 15 volt, di sini Zenernya 8 volt. Itu teman. Ini ada MCR 106. Ini ada MCR juga teman. Ini MCR-nya dapat ground, kaki gate katoda anoda, dan satunya dia dapat ke jalur ini op-amp LM358 ya. Di sini MCR ya, saya jelaskan. Ini MCR, dia SCR ya, MCR 106 untuk switch ya antara yang sensor arus dan sensor suhunya. Ini teman. Jadi kalau MCR-nya rusak, biasanya di sini OC teman ya. Lampu OC nyala atau overcurrent protection-nya nyala di sini karena dia berhubungan dengan kaki nomor 8 IC KA3525 sebagai pin soft start. Ketika ini short atau rusak, biasanya di sini OC ataupun LM358-nya rusak, keduanya biasanya IC tadi IC lampu LED indikator di sini warna kuning nyala ya, OC. Tadi sempat nyala tapi lupa saya videokan ya. Nah, tadi saya cuma ganti yang ini. Ternyata setelah saya ganti yang ini LM358 saya ganti dua-duanya, lampu OC udah nggak nyala tadi. Tadi disentuh di sini ada R1 kilo yang terhubung ke ground. Ada R1 kilo di sini ya. Ini hubung ke ground 102 atau 1 kilo, dan yang satunya ke MCR. Ini ketika disentuh tadi OC-nya nyala. Tapi setelah saya ganti LM358 disentuh nggak nyala ya. Tadi ada kerusakan di LM358-nya juga, ini sudah saya ganti alhamdulillah. Dan ini nanti kita cek ya bareng-bareng, kalau ini mengeluarkan tegangan dan frekuensi berarti driver MOSFET ini masih aman. Sekaligus kita nanti ngecek untuk tegangan gate yang output yang menuju kaki gate-nya IGBT, output dari trafo GDT atau trafo driver osilator. Di sini dia
dibagi jadi 4 subdriver ya sebenarnya, tapi yang digunakan cuma 2, yang high set sama low setnya saja. 2 subdriver digunakan, yang 2 nganggur teman, karena ini cuma MMA 120 ya, digunakan cuma 2 IGBT. Jadi kita sekaligus ngecek tegangan gate sekaligus frekuensi di output trafo GDT atau trafo driver outputnya. Oke, kita nyalakan dulu teman. Ini kabel groundnya output stainless, dia terhubung ke groundnya sekunder, jadi di jumper aja biar nggak megang ground ya. Ini juga kita cek pakai osiloskop untuk ngecek gelombang PWM nya. Nyalakan, bismillah. Oke, lampu bulan udah redup tadi, nyala sebentar langsung redup, menandakan pengisian elko primer 400 volt atau 50 volt. Ini elko nya di tegangan 308 volt atau 320 volt, dia sudah ngisi, berarti lampu bulan sudah redup atau sudah mati seperti ini. Itu menandakan tidak ada short di bagian DC primernya teman. Kita cek dulu untuk tegangan suplai utama output PSU 24 volt untuk menyalakan kipas. Sini teman ya. Tuh. Oke, di sini output dioda ultrafast 25 volt ada. Ini yang 15 volt. Di sini belum, ini nanti saya tambahkan elko ya. Elko nya nanti menyusul. 15 volt ada normal. Sekarang di kaki nomor 15 IC K3525 sebagai VCC atau suplai tegangan input menyalakan IC nya 15 volt ada ya. Kaki nomor 8 IC LM358 kita cek, ini VCC juga, suplai utama LM358 15 volt ada. Ini yang satu, ini yang satunya LM358 karena dual op amp ya. Kita cek juga di kaki nomor 8 nya untuk VCC nya 15,72 aman, stabil. Kita cek untuk kaki nomor 2 dan kaki nomor 16 karena dia VREF atau tegangan referensi yang terhubung ke outputnya op amp LM358. Di sini ada tegangan 5 volt normalnya, kaki nomor 16 maupun kaki nomor 2 ada 5 volt ya, stabil. Otomatis kaki nomor 2 K3525 juga sama, ini dapat kapasitor 104 untuk 100 nano. Di sini ada tegangan 5 volt. Oke, normal. Sekarang kita lanjut ke kaki nomor 8 yang saya jelaskan banyak tadi. Untuk pin soft startnya ada tegangan 4,8 sampai 5 volt. Normalnya 4,8 ya biasanya. Ada 4,821, 4,8 volt normal. Ini berarti kalau di kaki nomor 8 ini sudah ada tegangan 4,8, otomatis output A dan output B sebagai output PWM nya itu sudah keluar frekuensi dan tegangan output PWM. Kaki nomor 11 sebagai output A dan kaki nomor 14 sebagai output B. Kita cek di sini kaki nomor 11 ada tegangan, harusnya ada tegangan PWM. Sebentar, ini probe testerku agak 9, 10, 11. Oh, ini 11, sorry. Ada ya 6,4 volt, stabil juga. Oke, kaki nomor 14 kita pindah ke sini sebagai output B nya 6,4 sama ya, kita berubah ke kita ganti ke frekuensi untuk ngecek frekuensi PWM nya. Kaki nomor 11 output A kita cek, kita coba cek lagi 6,68 kHz ya. Pindah ke kaki nomor 14 68 kHz. Oke, langsung kita cek coba di outputnya driver ya, berapa frekuensinya. Ini probe-nya agak bermasalah, 55 outputnya di sini. Ini dia kaki nomor 5 sampai kaki nomor 8. Ini kan sama ya, 4688 sama serinya. Kaki nomor 5 sampai kaki nomor 8 itu jumper atau dijadikan satu sebagai output drain atau kaki drainnya dari MOSFET yang ada di dalam sini, dalam packagingnya ini. MOSFET N channel dan P channel jadikan satu output drainnya di kaki nomor 5 sampai nomor 8 itu sebagai output driver PWM nya menuju ke trafo GDT yang ada di sini. Kita cek untuk tegangannya dulu teman. Normalnya setengah dari tegangan VCC ya, setengah lebih sedikit dah, sekitar 8 volt atau 9 volt. Kita cek di sini 8,72 aman. Yang satunya kita cek juga
Dan sebelah sini output drain 8,72 sama. Oke teman, di sini kaki nomor 3 source ya. Kita cek 15 volt harusnya sampai di sini. Ada. Dan satunya kaki nomor 3 sebagai source-nya harusnya nyampe. Ada. Kita ulang lagi di output drain-nya. 8,72 aman. Satunya kita cek lagi. Oke, aman. Jadi kita nanti ngecek di sini ya. Di output trafo GDT yang menuju kaki gate IGBT, kita cek langsung teman-teman. Harusnya kalau di sini di driver PWM nya, output driver MOSFET nya sudah normal, sudah mengeluarkan tegangan PWM dan frekuensi juga sudah keluar. Harusnya di outputnya trafo GDT di sini juga sudah keluar frekuensi dan gelombang PWM serta tegangan PWM juga sudah normal harusnya, kalau nggak ada masalah di bagian sub driver atau output driver osilatornya di sini. Kita cek menggunakan frekuensi dulu. Nanti untuk tegangannya kita cek pakai itu ya, pakai untuk gelombangnya kita cek pakai osiloskop. Ini kaki gate dan kaki gate dan kaki emitter kita cek. Terbaca frekuensi 45 kHz ya. 45. Kita cek yang sebelah sana yang high set dan low setnya kita cek bareng-bareng. Oke. Aduh, meleset lur. Oh, meleset. Sangat lur, sih. Oke ya, 45 kHz sama. Untuk tegangannya ini nggak mampu ya testernya, harus pakai tester yang lebih mahal. Ini kita ulang lagi coba di sini ya. Tadi frekuensinya agak beda, coba kita ulang lagi. Kayaknya multitester saya agak error ya, atau baterainya hampir habis. Harusnya frekuensi sama ya, 45 kHz sama. Karena kalau di subdriver atau output, kalau di output trafo GDT atau trafo driver oscillatornya itu terukur 45 kHz sama semua tadi ya. Di jalur gate dan emitternya 45, harusnya di driver MOSFET PWM dan di PWM IC nya tadi harusnya juga 45, tapi tadi terukur 68 dan 55 ya. Kita koreksi dulu, kita coba cek langsung pakai osiloskop karena ini testernya kadang-kadang agak error ya, butuh tester yang wis ngono lah, regane dilarang. Kita langsung nyalakan untuk osiloskopnya dan kita cek untuk output PWM nya sebentar. Oke, ternyata bener temen, ini udah saya tancapkan di driver PWM tadi, output drainnya setiap driver MOSFET. Ini channel A dan channel B, kita ukur pakai osiloskop. Ternyata bener ya, tester saya yang error tadi, sorry ya, tester saya error, pembacanya agak ngaco tadi ya. Harusnya 45 kHz yang bener, 45 ya, ini terbaca kelihatan ya, 45 terbaca ya, 45 kHz ya, 45,8 kHz, 45,87 kHz. Dan ini bentuk gelombang PWM nya itu bentuk gelombang untuk DTM ya, bukan DTM ya, waktu on dan off ya kayak DTM, tapi di bagian output drainnya seperti itu. Ketika digabungkan nanti jadi seperti ini sebentar. Nah, ini udah tak geser teman untuk posisinya, ini jadi seperti itu, jadikan satu. Itu waktu on dan waktu off channel A dan channel B dari outputnya driver MOSFET ya, outputnya drain seperti itu. Untuk tegangan VRMS nya atau tegangan minnya 8,8 volt sama seperti tadi di sini ya. Untuk tegangannya sama, cuma di sini tadi pembacaan di multitester saya error ya, pembacaan frekuensinya. Ini yang bener 45 kHz sudah normal. Peak to peak 20 volt aman ya, udah normal ini, sip. Nanti kita coba cek ya di bagian gate nya itu apakah bagian jalur gate IGBT apakah ada yang masih bermasalah. Tapi tadi setelah dicek pakai tester, frekuensi keluar di kaki gate terhadap kaki emitter, harusnya itu dipasang IGBT sudah aman. Karena di sini tadi sudah tidak ada tegangan yang bocor, tadi terukur 21
0,021 ya di sini. Ini testernya nggak muat, nggak responsif terhadap tegangan AC di kaki gate-nya. Coba kita cek pakai tester analog ya untuk di jalur gate terhadap emitornya IGBT. Kita langsung aja cek pakai VAC ya. Kalau VAC tadi terbaca 12 voltan, sekitar 12 volt AC di kaki gate-nya. Sebentar saya siapkan dulu. Ini gak susah ini. Ini tuh kabelnya masih kerundel nih. Yes. Ya, ini probe tester analognya di kaki gate terhadap emitor. Terbaca itu 11, ya. Bentar meleset. Oke, itu ya. Terbaca 11, mendekati 12 volt AC. Malah 10 itu ya. Kok 10 sih? Sorry itu 16. Coba tak balik ya. Sorry, ini dibalik. Aduh. Nah, ini 15 volt ya. Sorry tadi kebalik. Biasanya mentok 18 volt ya. 18 volt AC, tapi biasanya umumnya itu antara tegangan 10 sampai 18 volt AC, tapi seringnya di 14-15 volt AC ya ini. Sudah stabil. Tadi juga dicek pakai osiloskop juga sudah aman ya, nggak ada masalah. Kita boleh ya. Oke, sekarang kita ukur di bagian bawah. Aduh, keuangan lagi. Ya, sama ya. 15 volt AC, stabil, nggak ada goyang-goyang. Karena tadi dicek pakai osiloskop juga sudah terbaca untuk gelombang PWM-nya. Oke lor, nanti siap pasang IGBT dan nanti siap tes ya. Mantap. Oke lor, di sini IGBT sudah terpasang ya. Dua IGBT sudah saya ganti, 60T60 2 biji. Dan ini saya cek untuk PWM-nya pakai osiloskop. Ya, masih normal, walaupun di sini banyak ripple-nya teman-teman. Ternyata banyak ripple ya dari outputnya driver itu. Mungkin dari PWM-nya sendiri, karena ini di output driver MOSFET. Saya cek, coba saya bandingkan dengan outputnya PWM. Outputnya PWM gini ya, di kaki nomor 14. Ternyata juga banyak ripple-nya teman-teman. Lihat ya, kayak banyak gangguan ya itu ya. Penting sudah normal ya. Tegangan apa kita cek di stainless, konektor stainless 53 volt sudah stabil, nggak ada masalah. Dan dioda juga sudah saya cek normal, sudah oke lur ya. Tinggal ngetes pakai elektroda. Nanti kita coba cek dulu pakai ini ya, di shotgun. Bentar, shotgun sudah normal ini ya. Ini lampu bulam redup ketika di shotgun dia nyala. Nah, ini sudah normal, berarti nggak ada masalah. Di ampere minimal 20. Ampere besar banget lah. Tinggal nanti tes ya pakai elektroda. Sip, mantap. Mungkin cukup seperti dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.